Setelah Yao Xiaotian dan tetua pertama berhasil dikalahkan, Xiaoyan mendarat di atas permukaan tanah. Kelompok Cailin segera terbang mendekat untuk menanyakan keadaannya, karena mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Yao Ming mendatangi Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya sembari mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Ia lantas mengajak kelompok Xiaoyan menuju istana suku Piton Tanah. Istana ini terletak di tengah-tengah kampung suku Piton. Ukuran istana ini sangat besar dan di sekitarnya dikelilingi oleh rumah anggota suku lainnya. Ketika berada di dalam istananya, Yao Ming berkata, "Saudara Xiaoyan, meskipun aku tidak tahu bagaimana membalas budi besarmu ini, namun aku harus tetap membalasnya. Jadi kau jangan menolaknya. Menurutku kau akan tertarik dengan hadiah yang akan aku berikan." Xiaoyan tampak penasaran ketika mendengarnya. Yao Ming melanjutkan, "Apakah saudara Xiaoyan pernah mendengar tentang iblis suci Huang Quan?" Kilau keterkejutan melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar nama iblis suci Huang Quan disebutkan. Seorang ahli kuat di zaman kuno yang kekuatannya pernah mencapai setengah langkah Dodi atau hampir mencapai tingkat Dodi. Ia yang kepo lantas bertanya, "Mungkinkah iblis suci Huang Quan memiliki hubungan dengan suku kalian?" Yao Ming tertawa, "Sebenarnya iblis suci Huang Quan bukanlah anggota suku kami, tetapi dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan suku kami." Ia kemudian mengungkapkan rahasia yang hanya diketahui oleh para tetua suku Piton Tanah, yang mana dulu sebelum iblis suci Huang Quan meninggal, dia meninggalkan warisan berupa altar batu yang diwariskan secara turun-temurun kepada setiap generasi suku Piton Tanah 9 warna. Altar batu itu berisi pengetahuan dan seluruh informasi tentang iblis suci Huang Quan. Bahkan dikatakan bahwa esensi darah milik ahli setengah langkah Dodi itu masih tertinggal di dalamnya. Mata Xiaoyan bersinar setelah mendengar kata esensi darah. Bagaimanapun juga, iblis suci Huang Quan adalah seorang ahli yang hampir mencapai tingkat Dodi. Seandainya dulu dia tidak gagal ke kelas Dodi, pastinya generasi masa depannya akan menikmati kekuatan garis keturunannya selama ratusan tahun, dan akan menjadi klan Kono seperti 8 klan Kono lainnya. Dari penjelasan Yao Ming barusan, Xiaoyan sedikit kepo. Jika memang suku Piton Tanah memiliki warisan dari iblis suci Huang Quan, mengapa selama ini mereka tidak menggunakan kekuatan dan rahasia yang terkandung di dalam altar warisan tersebut? Yao Ming menjawab, "Seperti yang saudara Xiaoyan ketahui bahwa altar batu Huang Quan adalah harta utama suku Piton Tanah. Ada 3 keterampilan di atasnya, jari Huang Quan dan telapak tangan Huang Quan. 2 keterampilan itu telah disaksikan oleh Xiaoyan saat bertarung dengan Yao Xiaotian sebelumnya. Masing-masing adalah keterampilan tingkat rendah dan menengah kelas Tian. Kedua keterampilan itu sangat kuat. Namun hanya ketua suku dan beberapa tetua yang boleh mempelajarinya." Karena Yao Ming hanya menyebutkan 2, Xiaoyan yang masih kepo lantas menanyakan tentang keterampilan yang terakhir. Meskipun 2 keterampilan kelas Tian itu sangat kuat, tetapi tampaknya ia tidak tertarik dengan keterampilan tersebut. Bagaimanapun juga, ia telah memiliki cukup banyak keterampilan kelas Tian. Sembari tersenyum, Yao Ming menjawab, "Keterampilan ketiga adalah kemarahan ilahi Huang Quan." Kilau keterkejutan melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar nama keterampilan yang terakhir. Kemarahan ilahi Huang Quan bukanlah keterampilan biasa, namun keterampilan yang berkaitan dengan suara. Ini adalah keterampilan terkuat iblis suci Huang Quan yang memiliki kemampuan menghancurkan jiwa seseorang. Bahkan teknik reinkarnasi kemarahan Buddha miliknya tidak dapat menandinginya. Namun kendati demikian, Xiaoyan merasa jika dia berhasil memurnikan api surgawi teratai iblis, maka kemungkinan kekuatan teratai api miliknya tidak akan lebih lemah dari teknik kemarahan ilahi Huang Quan. Xiaoyan tampak tertarik dengan teknik tersebut. Ia tahu jika ia berhasil menguasai teknik kemarahan ilahi Huang Quan, ia bahkan dapat melukai seorang ahli doseng bintang 3. Hahaha, Yao Ming tertawa ketika melihat Xiaoyan begitu tertarik dengan skill yang dulu pernah membuat nama iblis suci Huang Quan begitu terkenal. Namun Xiaoyan masih penasaran kenapa Yao Xiaotian dan tetua pertama tidak menggunakan keterampilan kemarahan ilahi Huang Quan tersebut saat mereka bertarung sebelumnya. Seandainya kedua orang itu menggunakannya, maka kita berdua pasti akan dikalahkan dengan begitu mudah.
Yao Ming menghela napas dan menggelengkan kepalanya, karena untuk melatih keterampilan kemarahan ilahi Huang Quan sangatlah sulit. Bahkan tidak ada seorang pun di dalam suku piton tanah yang dapat melatihnya. Karena keterampilan itu tersembunyi jauh di dalam altar batu. Selain itu, kami tidak berani memeriksa altar batu lebih dalam karena takut akan menghancurkan esensi darah iblis suci Huang Quan yang ada di dalamnya. Xiaoyan menatap Yao Ming dan bertanya, karena banyak ahli dari suku piton tanah yang tidak berhasil mendapatkan keterampilan kemarahan ilahi Huang Quan ini, mengapa saudara Yao memberitahu hal ini kepadaku? Yao Ming tertawa dan membalas, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, namun sepertinya hal itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Setelah mengamati altar batu Huang Quan selama ribuan tahun, kami menemukan bahwa untuk dapat memasuki altar batu, maka jiwa seseorang harus berada di tingkat surgawi. Namun kekuatan jiwa semacam ini hanya bisa dimiliki oleh seorang alkemis tingkat tinggi. Di masa lalu, beberapa leluhur pernah berencana untuk mencari alkemis. Tetapi rencana itu tidak dijalankan karena takut keberadaan altar batu Huang Quan akan tersebar dan akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Xiaoyan tersenyum, dia menatap Yao Ming dan berkata, "Saudara Yao, kau begitu percaya kepadaku untuk memberitahu rahasia yang begitu penting." Yao Ming meminta Xiaoyan agar tidak perlu merasa khawatir. Alasannya memberitahu rahasia ini kepada Xiaoyan adalah untuk membalas kebaikannya. Dan alasan lainnya adalah karena ia ingin meminta bantuan Xiaoyan untuk mendapatkan teknik kemarahan ilahi Huang Quan dan esensi darah iblis suci Huang Quan yang ada di dalam altar. Jika Xiaoyan berhasil mempelajari teknik kemarahan ilahi Huang Quan dan mendapatkan esensi darah Huang Quan, secara alami Yao Ming juga akan mendapatkan keuntungan. Selain dapat memulihkan kembali kejayaan suku piton tanah, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Setelah mendengar perkataan Yao Ming barusan, Xiaoyan tampak sedikit waspada. Namun berkat jejak api surgawi yang ia tanamkan, ia dapat memastikan bahwa tidak ada kebohongan dalam perkataan Yao Ming tersebut. Karena itu, ia memilih untuk mempercayainya. Setelah menjelaskan beberapa informasi tersebut, Yao Ming lantas membawa Xiaoyan ke sebuah altar kuno yang berada di belakang gunung. Di bagian ujung altar terdapat sebuah tablet batu raksasa. Di permukaan tablet batu itu terdapat tangan besar. Tempat ini memancarkan aura kuno yang sangat kuat, sehingga membuatnya seolah-olah telah berada di sana dari tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hati Xiaoyan bergumam, apakah ini tablet batu Huang Quan yang legendaris? Ia terus memperhatikan tablet batu itu untuk memeriksanya. Banyak simbol misterius di permukaannya. Beberapa informasi muncul dari ukiran tangan yang ada di permukaan tablet batu. Informasi ini berisi keterampilan jari Huang Quan dan telapak tangan Huang Quan. Yao Ming membungkuk sebentar ke arah tablet batu dan mundur beberapa langkah setelahnya. Saudara Xiaoyan, ini adalah tablet batu Huang Quan yang di dalamnya terdapat keterampilan kemarahan ilahi Huang Quan dan esensi darah iblis suci Huang Quan. Tetapi untuk bisa mendapatkannya, itu tergantung pada keberuntunganmu. Xiaoyan segera mengangguk dan memperhatikan tablet batu yang ada di depan. Ia dapat merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Energi spiritual ini berasal dari sisa jiwa iblis suci Huang Quan yang ditinggalkan untuk menjaga warisannya. Yao Ming memberitahu bahwa dulu dia pernah mencoba untuk mendapatkan keterampilan kemarahan ilahi Huang Quan dan esensi darah iblis suci Huang Quan. Namun baru saja jiwanya ingin masuk ke dalam tablet batu, dia sudah mendapatkan serangan yang sangat kuat sehingga membuatnya terluka. Xiaoyan menghela napas setelah mendengarnya. Ia tahu bagaimanapun juga iblis suci Huang Quan adalah seorang ahli yang kekuatannya hampir mencapai kelas Dodi. Tentu saja sesuatu yang ia tinggalkan tidaklah sederhana. Meskipun Xiaoyan tampak tidak percaya diri, tetapi rasa ingin tahunya memberikan dorongan untuk mencobanya. Dia segera maju ke depan tablet batu dan duduk bersila. Setelah beberapa saat, tubuh spiritualnya terbentuk dan menggantung di udara. Yao Ming begitu kagum melihat tubuh spiritual Xiaoyan yang memiliki kekuatan sangat murni. Kekuatan jiwa semacam ini hanya dimiliki oleh seorang alkemis tingkat tinggi yang keberadaannya sangat langka di benua Doqi. Tubuh spiritual Xiaoyan segera masuk ke dalam tablet batu.
permukaan tablet batu tampak seperti riak air melingkar saat jiwa Xiaoyan menabrak permukaannya. Setelah memasuki tablet batu, tubuh spiritual Xiaoyan seperti melayang di udara. Di sana dia merasakan aura kuno yang sangat kuat dan dibawa ke suatu tempat seperti altar batu namun ukurannya lebih kecil. Ia bergumam, apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu? Tubuh Xiaoyan mendarat di atas altar batu. Ia begitu kagum karena iblis suci Huang Quan memang sesuai reputasinya. Dia bahkan mampu menciptakan alam di dalam tablet batu. Ketika Xiaoyan mencoba memeriksa altar batu itu, tiba-tiba saja muncul puluhan tangan raksasa yang ingin menangkap tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mencoba melarikan diri, tapi semakin cepat Xiaoyan bergerak, maka pergerakan tangan raksasa itu juga semakin cepat. Tangan raksasa itu bergerak seperti orang yang menepuk nyamuk. Namun Xiaoyan tampaknya menyadari bahwa tangan-tangan itu hanya bergerak di sekitar altar batu, sehingga dia memutuskan untuk terbang lebih jauh dari altar. Tapi tidak semudah itu Pergoso. Tiba-tiba saja muncul pusaran awan petir di langit. Ini adalah keterampilan jari Huang Quan. Xiaoyan perlahan berhenti, dia menatap jari raksasa yang ada di langit. Jari raksasa ini memberikan tekanan yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari ketika Yao Xiaotian menggunakannya. Xiaoyan berusaha melawan tekanan yang diberikan oleh jari raksasa itu. Tidak tanggung-tanggung, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tekanan ini lebih seperti menahan sebuah batu meteor yang turun dari langit. Ia terus berusaha menahan tekanan itu sekuat tenaga. Bahkan burungnya juga memberikan bantuan. Namun sayangnya, Xiaoyan tidak mampu menahan kekuatan mengerikan yang diberikan oleh jari raksasa, sehingga membuatnya terlempar ke dalam retakan ruang. Xiaoyan dibawa ke suatu tempat. Di sana dia mendengar suara kuno yang menyebar ke seluruh tempat. Bersamaan dengan itu muncul sosok raksasa berwarna emas yang sedang duduk di atas singgasana. Sosok ini memancarkan aura kuno yang sangat kuat, hingga membuat seluruh tempat bergetar. Sosok raksasa ini menatap Xiaoyan dan berkata, "Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Pergilah." Suara kuno ini mengandung tekanan kuat yang bahkan dapat menggetarkan jiwa seseorang. Xiaoyan menatap sosok raksasa yang duduk di atas singgasana itu dan membalas, "Meskipun kau pernah menjadi ahli di tingkat puncak di dunia, namun sekarang kau hanya sisa jiwa yang tertinggal di sini." Sosok raksasa itu begitu marah setelah mendengar perkataan Xiaoyan. "Pencuri kecil, kau sangat begitu berani bersikap kasar di depanku." Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh raksasa. Pilar cahaya melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan seperti pisau. Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata, "Trik kecil semacam ini tidak berguna bagiku." Dia melangkah maju dan memblokir serangan dari jiwa iblis suci Huang Quan. "Aku akan segera pergi jika kau menyerahkan metode keterampilan kemarahan ilahi dan esensi darahmu." Sosok raksasa ini membalas, "Jika kau ingin mendapatkannya, maka kau harus mengalahkanku terlebih dahulu."